Pada kesempatan ini, saya akan membawakan inhalasi hidrogen untuk penderita asma. Asma itu apa sih? Asma adalah penyakit yang bersifat hidrogen, biasanya ditandai dengan inflamasi kronis pada saluran pernafasan dengan gejala-gejala respirasi, yaitu sesak, batuk, mengi, berat di dada, dan adanya hambatan aliran udara yang bervariasi. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata tidak semua penderita asma itu terkontrol. Jadi ada 25% dari penderita-penderita itu ternyata tidak terkontrol karena dia tidak melakukan pencegahan ataupun tidak patuh. Nah, yang 20% dia tidak terkontrol karena dia melakukan pencegahan dan patuh, tetapi ternyata kita mesti ngecek bahwa ternyata obat-obat yang dipakai itu tidak dengan benar. Jadi misalnya senjata yang dia andalkan itu yaitu inhaler itu, dia pemakaiannya nggak benar sehingga tidak masuk dengan baik obatnya. Akibatnya dia tidak terkontrol. Nah, 15% pasien itu yang terkontrol dengan baik. Sedang 40% itu kelihatannya terkontrol dengan baik, tapi dia tidak melakukan pencegahan dengan baik dan tidak patuh. Akibatnya 40% dari penderita ini masih mengalami gejala asma yang ringan. Nah, di sini kita bisa lihat statistiknya di UK. Jadi saya yang ketemu itu penelitiannya di UK. Ada 5,4 juta pasien di UK itu yang menerima pengobatan asma, yaitu 1 dari 11 orang anak-anak dan 4,3 juta pasien dewasa, yaitu 1 dari 12 orang dewasa. Jadi saya pikir cukup banyak juga. Dan setiap 10 detik maka ada 1 pasien yang menderita serangan asma attack. Selain itu, ada 3 pasien meninggal tiap hari di UK karena asma. 200.000 pasien di UK itu mengalami serangan asma yang berat, dan dia sering keluar masuk rumah sakit karena tidak berespon dengan baik pengobatannya. Jadi dia tidak terkontrol dengan baik, sehingga dia menghabiskan biaya yaitu 1 juta pound sterling per tahun. Di tahun 2016 sampai 2017 itu ada 77.124 pasien yang masuk rumah sakit di UK karena asma. Dan 2017 didapatkan 1.484 pasien yang meninggal karena asma. Hal itu terutama disebabkan oleh karena oksidatif stres. Kita tahu sendiri bahwa oksidatif stres itu bisa menyebabkan berbagai penyakit di seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi pada saat ini kita berfokus pada asma. Nah, di sini kita lihat gambarannya bahwa ini saluran nafas yang normal. Nah, pada penderita asma, maka dindingnya ini mengalami penebalan akibat inflamasi dinding saluran nafasnya. Tapi ototnya masih rileks, ya, jadi salurannya masih lebar. Walaupun dia sudah menyempit dibandingkan yang normal, tapi dia masih bisa bernapas dengan baik. Tapi kalau dia sudah mengalami serangan, maka selain adanya sekresi dari mukus, ya, lendirnya yang banyak, juga di sini ototnya menyempit, sehingga terjadilah jeratan, akibatnya udara di alveoli ini terperangkap, tidak bisa keluar. Akhirnya pasien itu mengalami mengi, ya, jadi seperti udara yang melalui saluran yang sempit, nafasnya jadi ngik-ngik gitu. Apa saja penyebab asma itu? Yang terbanyak juga bisa karena herediter atau turunan, ya, makanya selalu ditanya bagaimana orang tuanya, ada yang alergi tidak. Jadi mungkin orang tuanya bukan asma, tapi biduran, bisa, ya, eksem, urtikaria, atau itu loh, apa namanya, urtikaria itu apa? Kalau makan sesuatu terus bengkak-bengkak itu loh, urtikaria itu. Terus juga bisa karena infeksi, ya, sering infeksi saluran tenggorok. Jadi kalau biasanya orang asma itu kumat, sesak, serangannya itu kalau dia flu. Jadi dia ada infeksi saluran nafas. Selain itu juga makan makanan. Jadi sering kan kadang-kadang orang yang alergi makanan, misalnya udang, tahu-tahu bengkak di mata, di mulut, terus sesek. Ternak misalnya anjing, kucing, sering sesek gitu ya dari bulu-bulunya itu. Stres saat ini yang paling banyak ya. Dengan pandemi ini banyak stres.
Selain itu juga obat-obatan ya. Misalnya banyak yang pasien-pasien yang minum kepala pusing minum parastamol, tahu-tahu bengkak, sesek, terus debu. Ya, kalau habis bersih-bersih terus dia bersin-bersin terus sesek. Bahan-bahan kimia, misalnya parfum juga bisa ya, atau baygon gitu nggak tahan, air polutan, atau asap rokok kambuh. Kalau deket orang merokok kambuh dia sesek kumat asmanya. Nah, gejalanya ya seperti tadi, wheezing atau mengi, batuk pada malam hari, nyeri dada, nafasnya menjadi pendek, enggak dia jadi sulit untuk bernafas. Nah, ini gejala yang secara keseluruhan ya, sulit bernafas seperti dicekik, batuk-batuk, bahkan sampai kebiruan ya, sianosis, terus nafas yang seperti mengi tadi, terus nafasnya berat, pendek, ya, kelelahan, nyeri dada, sakit kepala, bahkan sesak. Manajemennya juga asma ya. Jadi dengan adrenergic inhaler, itu senjatanya yang harus dibawa kemana-mana. Kalau dia tidak teratasi, maka ditambah obat-obatan steroid dan teofilin. Dan ini yang penting, hidrasi. Jadi kita harus minum air yang cukup. Karena supaya mukus atau lendir yang dihasilkan tadi yang hiperreaktif itu menjadi encer sehingga mudah dikeluarkan. Pakai masker oksigen dan anticholinergic. Timbul pertanyaan, apakah benar hidrogen itu bisa membantu pengobatan asma? Ternyata ada studi yang dipublis di US National Library Medicine membuktikan bahwa dengan inhalasi hidrogen maka gejala-gejala asma itu menurun. Hal ini disebabkan oleh karena lendir yang dihasilkan itu menurun, reaksi inflamasi yang ditimbulkan tadi menurun, oksidatif stress marker yang diperiksa itu ternyata semua menurun, sehingga berakibat semua fungsi paru-paru menjadi perbaikan. Nah, bagaimana caranya hidrogen memberikan efek terhadap organ-organ biologis ini? Kita tahu bahwa hidrogen itu memperbaiki semua organ biologis di tubuh. Pada prinsipnya karena hampir semua penyakit itu disebabkan oleh karena oksidatif stres. Hari ini kita fokus ke paru-paru. Kalau ada faktor-faktor risiko yang tadi kita hadapi seperti debu, terus infeksi dan sebagainya tadi, maka akan terjadi reaksi inflamasi. Nah, mast selnya akan pecah sehingga keluarlah histamin. Histamin ini juga bekerja ke seluruh organ. Salah satunya yaitu diterima oleh H3 reseptor, histamin reseptor di paru-paru. Akibatnya apa? Nah ini, jadi dalam waktu detik, maka histamin tadi yang mast sel yang pecah tadi mengeluarkan histamin, selain itu juga prostaglandin, leukotrien dan sebagainya, itu menyebabkan pembuluh saluran nafas itu tadi menyempit atau bronkokonstriksi, sehingga terjadilah sesak nafas tadi. Nah, dalam beberapa jam, maka leukotrien dan sebagainya, PAF, itu maka akan menyebabkan mukosanya, dinding dari saluran nafas tadi menjadi bengkak. Dan selain itu terjadi hiperresponsif atau hiperreaktivity, sehingga keluarlah mukos yang banyak, sehingga saluran menjadi tambah buntu. Sudah sempit, dindingnya menebal, ditambah lendir yang banyak, sehingga tadi tambah sesak. Nah, kalau itu berjalan terus, maka akhirnya dalam beberapa hari proses itu berjalan terus, maka sumsum tulang akan memproduksi eosinofil, sehingga terjadilah perusakan dari epitel, saluran bronkus, mukus hipersekresi bertambah, dan hiperresponsifnya bertambah, akhirnya terjadilah spasme dan menjadi asma kronis ya. Hal itu semua dapat diperbaiki dengan hidrogen. Kenapa? Karena hidrogen itu merupakan master regulator dari oksidatif stres yang ditimbulkan radikal bebas tadi. Nah, radikal bebas ini diperbaiki oleh hidrogen. Mungkin pada presentasi yang saya yang dulu, semua jenis oksidatif stres bisa diatasi secara langsung maupun tidak langsung dengan hidrogen. Hal ini disebabkan karena adanya downstream regulator, yaitu selain itu signal transduksinya, gen ekspresinya, dan juga mekanisme yang berbagai macam, akhirnya terjadilah efek biologis yang ditimbulkan, yaitu antioksidan, antiinflamasi, anti-apoptosis, dan anti-dismetabolisme. Sehingga terjadilah perbaikan dari
penyakit apapun. Dan sebetulnya ini bukan hanya omong kosong, karena ternyata banyak penelitiannya. Salah satunya untuk asma di sini ada penelitian dari Jing Hao Niu, di mana ternyata dibuktikan hidrogen itu memperbaiki reaksi inflamasi dari alergi karena dengan perbaikan metabolic pathway ya. Sebetulnya tubuh kita itu memproduksi 10 liter hidrogen per hari. Kalau kita makannya baik, yaitu dengan buah-buahan, sayuran, dan juga fiber. Maka gut flora akan menghasilkan hidrogen 10 liter per hari. Selain itu juga sebetulnya Altram punya produk yang baik juga kan, seperti ini, yaitu green fiber. Ya Pak Arif? Nah, molekul hidrogen itu mengapa begitu bagus? Karena dia ternyata 88% lebih kecil dari vitamin C. Ya, dia merupakan antioksidan yang terkecil yang bisa langsung masuk ke dalam sel dan memperbaiki di DNA tanpa melalui reseptor apapun. Dan itu sudah banyak buktinya. Jadi hidrogen bisa secara selektif menetralisir radikal bebas yang ditimbulkan. Jadi radikal bebas yang ditimbulkan akibat dari oksidatif stres yang tinggi itu akan menyebabkan penyakit injury dari sel dan timbul kerusakan sel, dan kalau berlangsung lama maka terjadi penyakit yang kronis dan juga infeksi kronis. Yang kedua, hidrogen memperbaiki sistem imun kita dan juga menyetop infeksi virus. Hal ini pun penting, selain asma juga COVID ya, saya rasa sangat penting. Sebetulnya dokter yang baik itu adalah imun sistem kita sendiri. Jadi kenapa demikian? Karena imun sistem tubuh kita ini sebetulnya bekerja secara non-stop 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu. Jadi dia bekerja secara terus-menerus melawan patogen maupun virus, yaitu antara lain sel darah putih, T-cell, CD4. Itu semua adalah imun sistem kita. Nah, ini ditunjang perbaikannya oleh hidrogen. Selain itu, hidrogen juga menyetop penyebaran virus. Potensi yang tinggi dari antioksidan dari hidrogen itu dapat mencegah sel dari kerusakan oksidatif yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Hidrogen juga memperbaiki imun sel sehingga fungsinya menjadi optimal. Selain itu juga hidrogen menyetop penyebaran maupun replikasi dari virus. Dan ini terbukti dengan penelitian, bukan hanya omongan saja. Nah, ini salah satu bukti dari penelitiannya di mana asma dengan penebalan dindingnya yang seperti ini setelah mengalami inhalasi dengan hidrogen, maka ternyata hasilnya menjadi normal kembali. Molekul hidrogen dapat memperbaiki alergik asma dengan sistem inhalasi. Sebetulnya juga perlu dengan minum air karena semua produk-produk yang jelek tadi akan dikeluarkan melalui kencing selain dengan respirasi, dan itu ada pada hidrogen kita. Nah, ini penelitian lain ya oleh ST Wang dan Bao dan teman-teman, bahwa ternyata gas hidrogen inhalasi itu memperbaiki inflamasi dari saluran nafas pada asma dan COPD, yaitu dengan pemakaian inhalasi hidrogen selama 45 menit. Maka buktinya inflamasi status dari pasien di saluran nafas pasien asma maupun COPD itu mengalami perbaikan. Ini Desember 2020 hasilnya. Ya, dipublish. 6 faktor pengaruh kesehatan manusia yaitu udara, air, makanan, minuman, keseimbangan emosi, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Nah, hampir semuanya ada di Altram. Kenapa? Karena ternyata hidrogen itu mempunyai efek 1000 sampai 1500 ppb, antioksidannya 350 sampai 750, pH-nya 7,5 sampai 9,5, mikrokluster, dan tidak ada klorin maupun ozon. Ini yang penting karena itu merupakan racun. Nah, keunggulan Dr. Water Unity di sini adalah menghasilkan air hidrogen dan alkali dalam satu kali proses. Bentuknya portable dan menggunakan inhaler kanul. Jadi kita bisa inhalasi juga. Sehingga mengkonsumsi air botol Dr. Water Unity ini setara dengan mengkonsumsi 1 kilo buah-buahan. Jadi kita bisa hitung kalau kita makan buah-buahan berapa sehari sekilo. Portabilitasnya dengan botol air minum AMDK, air minum dalam kemasan dimasukkan,
proses pembuatan air hidrogen ini sangat cepat karena hanya 3 sampai 10 menit saja. Manfaat inhalasi hidrogen seperti tadi yaitu setara dengan minum 15 liter air hidrogen. Konsumsi air dibatasi seperti pasien gagal ginjal. Itu cocok. Karena kita kan minumnya terbatas hanya 250 cc ditambah urin per hari. Juga untuk pasien stroke, karena dia biasanya tidak bisa minum banyak. Melancarkan peredaran darah, membantu penderita asma, jantung, ginjal, dan juga proses regenerasi sel. Selain itu juga penderita diabetes yang sudah tidak diragukan lagi karena sudah banyak sekali teman-teman kita yang mengalami perbaikan pasien diabetes. Selain itu juga perokok. Bahkan ada satu testimoni setelah rokok dipasang di atas Dr. Water, jadi nggak enak katanya. Selain itu juga melancarkan pembuluh kapiler. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pemaparannya. Tadi ada beberapa gejala yang mungkin umum ya dok ya, seperti nafasnya berat, batuk ya, terus juga ada bengi itu artinya kalau mungkin kita di Sumatera Utara bilangnya bengek gitu ya, jadi napasnya bunyi itu. Kira-kira dari berapa gejala ini dok yang harus kita amati bisa dikatakan bahwa ini menderita penyakit asma dok? Sebetulnya ini ada kuesionernya ya, ada kuesionernya. Jadi prinsipnya sih kalau orang yang udah ada gejala seperti itu salah satu saja yang terus-menerus rasanya udah sering nafas bunyi ngik-ngik, terus sesek, sebaiknya kita ke dokter karena nanti akan diukur dengan PFR. Jadi dia disuruh tiup kekuatannya berapa. Dari situ kita tahu bahwa itu tadi kan saya bilang kalau alveoli itu sudah trapping udara, maka banyak ditumpuk di sana. Residual volumenya meningkat, maka diukur dengan PFR-nya dia akan turun. Jadi residual volumenya akan meningkat. Nah, itu diagnosanya asma. Selain itu sebetulnya dari anamnesa juga ada. Ya, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Mungkin sebaiknya kalau memang udah punya gejala seperti itu, kita kontrol ke dokter, nanti diukur gitu aja. Nah, sekarang ini kita mulai masuk dok ke musim pancaroba ya. Dari musim penghujan ke musim panas. Nah, ini biasanya dalam musim-musim pancaroba seperti ini akan sangat berpengaruh ya dok ya. Nah, terutama di musim kemarau atau kapan waktu yang tepat kita memanfaatkan inhalasi ini untuk menjaga kesehatan kita dok? Kalau menurut saya sih sebetulnya kan sedini mungkin. Kan kita sehat pun inhalasi nggak ada jeleknya kan Pak. Karena kan hidrogen ini kan dia antioksidan. Dan kita nggak yakin bahwa udara yang kita sedot tiap hari ini bagus. Jadi kalau kita tiap hari inhalasi, itu nggak ada salahnya. 2-3 kali sehari selama 5 menit boleh. Kalau dia udah ada seseknya baru lebih lama. Ya tadi seperti penelitian ada yang 45 menit, ada penelitian yang melakukan 60 menit. Nah itu baru dia kelihatan efeknya serak. Jadi nggak ada salahnya. Bahkan kalau nggak salah Bu Erni pernah cerita ke saya, sejak dia pakai inhalasi hidrogen tiap hari, kulitnya jadi mulus. Dia kan jadi lebih cantik itu. Jadi nggak ada salahnya tiap hari inhalasi ya. Buat kita-kita yang tinggal di daerah perkotaan ini sebenarnya penggunaan inhalasi ini sangat dibutuhkan ya dok. Betul. Tingkat polusi tiap hari aja. Nggak usah tunggu sampai sesek. Jadi tidak hanya minum air, tapi memanfaatkan inhalasi ini semaksimal mungkin. Iya. Kalau ibu-ibu apalagi, biar kulitnya jadi lebih mulus. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ini seputar asma ya, karena asma ini sebenarnya adalah satu penyakit yang mungkin tidak kita sadari kita ada di dalamnya, walaupun dengan konteks gejala ringan ya, terutama kita-kita yang tinggal di daerah yang cukup polutan dengan tingkat polusi udara yang sangat besar sekali. Apalagi kalau kita menggunakan atau mengendarai kendaraan sepeda motor. Nah, tentunya ini tingkat menghirup ya udara yang tidak baik itu jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, ini silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya dan bisa sharing di Zoom hari ini. Selamat sore, Dr. Oli. Ya, selamat sore. Saya mau nanya, kalau seandainya penyakit asmanya itu penyakit keturunan, misalnya orang tuanya asma, terus nurun pada anaknya juga menderita asma, apakah juga inhalasi dengan gas hidrogen itu sangat membantu? Saya rasa betul, ya, tetap. Karena apa? Keturunan tetap ada, ya, tapi dia kan tidak serangan. Nah, untuk mencegah terjadinya serangan, maka kita tetap perlu minum air hidrogen, inhalasi, ya kan? Karena proses yang tadi Pak
fisiologi yang saya timbulkan tadi, selain dia genetik, dia kan perlu si mast cell harus pecah dulu untuk mengeluarkan histamin, ya kan? Terus keluarnya leukotrien segala macam. Nah, itu proses bisa dihambat oleh hidrogen. Jadi supaya tidak terjadi serangan asma itu hanya sekedar dia pembawa saja, tetap perlu hidrogen. Saya mau nanya lagi, waktu yang efektif untuk melakukan inhalasi hidrogen tadi katanya Dokter Oli kan 45 menit ya. Itu non-stop 45 menit ataukah boleh diberi jeda? Misalnya kan alat kita ini kan portable. Jadi kalau Ya. misalnya takutnya kalau kita gunakan secara non-stop terus-menerus 45 menit, takutnya nanti cepat rusak. Kalau seandainya diberi jeda misalnya 5 menit tapi berkali-kali sampai total waktu yang dibutuhkan itu 45 menit itu tercapai. Bagaimana dok sebaiknya? Boleh, tetap ada efek kan? Itu Ya. tadi yang saya ceritakan 45 menit, 60 menit, itu kan penelitian. Karena dia kan harus diukur. Tapi kalau kita sehari-hari kan tidak penelitian, jadi sesempatnya kita aja. Bisa, tetap Makasih, ada Dok. efeknya, ya. Ya, makasih. Mau nanya sama Master Guru dulu ini. Oh, selamat Dok, dulu dong. Selamat dulu ya Pak Jeronya. siap dok, terima kasih dok. Hebat. Dok, mau nanya, kalau untuk kita kombinasikan dengan asma, kan biasanya asma itu kan kita kasih suplai oksigen ya, baik yang rebreathing mask atau yang ini kan yang masalkan biasa. Nah, Ya. itu gimana ya dok kita untuk bisa kombinasikan dengan hidrogennya dok gitu. Karena kan kadang-kadang bisa jadi orang begitu kita buka, dia justru malah makin desakan nafasnya semakin ini kan makin sesak gitu dok. Nah itu gimana ya dok caranya kita kombinasikan dengan hidrogen ini dok, karena saya lihat di Cina sana itu terapi hidrogen justru kita kombinasikan gitu. Nah itu caranya gimana gitu dok, dengan misalnya kita dengan menggunakan Dr. Water ini untuk kita bisa kombinasikan gitu dok. Itu sebetulnya kalau yang di Cina segala itu kan pakai mesin. Jadi dia diukur, dia ada yang 65-35, ada yang 70-30. Tapi itu keluarnya dengan satu saluran, ya kan? Karena dia pakai mesin. Tapi kalau dengan ini mungkin kita bisa pakai bergantian gitu, intermittent gitu. Jadi kita seselin dulu 5 menit kita pakai hidrogen, kemudian kita kasih oksigen lagi, setelah itu kita seselin lagi hidrogen. Mungkin gitu Pak Dokter Don. Enggak terlalu beresiko dok kalau misalnya kita harus melepas oksigen itu dengan pasien yang sesak, kita coba untuk melakukan itu, apalagi misalnya kita lakukan itu di rumah sakit ya, pastinya pasti Waduh, akan kalau di rumah sakit iya bener. Kalau di rumah sakit mungkin lebih baik pakai yang ini mask. Jadi kita masukkan di dalam mask salurannya. Kalau saya biasanya gitu, saya titipkan di dalam mask. Jadi bukan pakai masker kanul. Iya. Oke. Berarti dia langsung connect dua ya dok ya, berarti oksigen. Iya, jadi di situ pakai masker kemudian kita masukin. Iya. Nggak ada kontraindikasi nggak dok dengan misalnya dengan oksigen itu atau dengan ya sejawat lah kita bilang dengan kita lakukan seperti itu, ada pengalaman nggak dok kira-kira yang membuat kita menjadi tantangan ya, jadi istilahnya loh ini apa yang dimasukin gitu justru nanti malah kita mengganggu terapi dari teman sejawat gitu dok. Ya mungkin sebelumnya kita kasih tahu dulu teman sejawatnya. Kalau saya sih karena saya kan ngerawat sendiri ya, jadi saya bisa saya. Tapi kalau kita bekerja sama, mungkin kita jelaskan dulu dan kita tunjukin ini literaturnya ya. Sebab sesama teman ini terus terang aja rada susah kalau kita tidak memberikan data-data saintifiknya. Jadi kalau dengan cerita aja dia udah nggak bakal percaya. Karena itu kenapa saya ini ngotot. Sebetulnya itu kita tuh punya komunitas yang dokter gitu ya. Jadi kita bisa bicaranya itu secara ilmiah. Sebetulnya saya sendiri ini bingung kalau disuruh Pak Arief ini ya. Karena kan kita banyak yang nonton itu banyak awam. Jadi sebetulnya mau biomolekuler masuk itu susah. Seperti kemarin Bapak Kono ya kalau nggak salah. Aduh pusing saya. Jadi saya sendiri susah. Sebetulnya kita lebih gampang dipisah. Jadi untuk awam sendiri, untuk yang medis sendiri gitu. Jadi ceritanya lebih mengena. Karena saya sendiri udah pernah bercerita dengan sejawat, cuman ya menurut sejawat ya dia mengatakan bahwa yang belajar tuh ya lurus-lurus aja lah, katanya seperti itu, sehingga ya yang lurus itu yang sesuai dengan kurikulum kita selama kita kuliah gitu tentang hidrogen ya, mereka menurut mereka mau kita kasih artikel apapun, mau kita kasih ilmu apapun, penelitian apapun, bagi mereka itu bukan bagian dari ilmu kedokteran gitu dok. Nah betul. Itu kadang-kadang
Ya kita bilang udah membusuk ya, jadi ya udah matang gitu. Jadi kalau kita kan terlalu hijau gitu, selalu bertumbuh dan berkembang. Itu salah satu kendalanya. Jadi kalau teman-teman yang sudah tidak pernah belajar biomolekuler, maka dia pasti akan dengan susah kita masuk ya. Kasarnya menolak, karena dia tidak punya background-nya sama sekali. Jadi kalau kita cerita tentang biomolekuler itu, ini omongan gitu loh. Ilmu yang masih di awang-awang. Padahal ini kan sesungguhnya kan kenyataan saat ini, kalau kita ikut simposium dimanapun, semua biomolekuler dasarnya, ya kan? Jadi sebetulnya hidrogen, makanya sekarang lebih banyak untuk penelitian hidrogen. Sebetulnya kalau mereka mau baca aja, ya di mana-mana, atau di Jepang, di Amerika, di mana aja semua udah melakukan penelitian. Cina itu loh, apalagi ya, tentang hidrogen. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Jadi makanya saya itu sebetulnya nggak malu gitu loh cerita tentang hidrogen ini, walaupun mulainya juga, waduh, teman-teman itu juga rasanya memandang sebelah mata. Ya inilah dokter botol. Saya sama ya ampun. Mulainya dulu gitu. Setelah saya bukakan biomolekulernya, baru sekarang mereka bisa terima. Bahkan saya kan sudah melakukan penelitian dan hasilnya baik. Jadi akhirnya diundang, suruh bicara. Gitu. Mulai akhirnya mereka mau. Perlu waktu. Tapi benar, dengan kita terapi hidrogen dok, orang-orang yang asma, saya sudah pernah coba juga dengan beberapa pasien yang saya coba tanganin. Orang yang asma dengan hanya menggunakan obat-obatan dengan oksigen dibandingkan dengan orang yang asma dengan menggunakan hidrogen, obat-obatan dan oksigen, itu jauh lebih tingkat orang yang cepat pulihnya itu jauh lebih yang memakai hidrogen. Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu yang biasanya muncul sesak, ketika dia sudah terapi dengan hidrogen secara rutin, pada saat dia nggak sesak pun dia terapi dengan hidrogen, itu justru sesaknya lama. Setuju saya. Dan ternyata setelah makin baca, penelitian yang dilakukan tuh makin banyak, kita lebih yakin, ya kan? Hidrogen ini merupakan satu gas yang memberikan perbaikan terhadap inflamasi ya. Jadi untuk mengurangi tingkat risiko peradangan. Halo, semangat pagi. Orang yang kena COVID kan ada risiko paru-parunya mengalami masalah, mungkin perlukaan atau kerusakan. Bagaimana efektivitas hidrogen ini atas perbaikan pasca COVID, dok? Sangat bagus. Seperti sebetulnya itu sebelum ini saya udah cerita tentang hidrogen pada COVID ya. Jadi memang benar orang yang mengalami COVID itu kalau dia sembuh terjadi fibrosis di paru-parunya. Jadi fibrosis itu jaringan parut di paru-paru. Nah untuk itu pemulihannya sangat lama. Makanya ada yang disebutkan long COVID syndrome. Jadi untuk itu hidrogen ini sangat bagus ya. Karena dia bisa memperbaiki fibrosis maupun antiinflamasi yang terjadi. Artinya, jikalau ada makalah yang menyangkut situasi pandemi sekarang ini terkait kondisi paru-paru, yang bagaimana fibrosis ya istilahnya atau pengkerutan di paru-paru bisa terbantu teratasi oleh hidrogen, itu mungkin menarik topiknya, dok ya, untuk dibahas. Kita punya bahan untuk disebarkan ke masyarakat terkait dengan risiko pandemi ini, terutama bagi yang mungkin kena tapi tidak membawa gejala, pasti paru-parunya juga tetap bermasalah. Sebetulnya ada tuh, jadi benar, sebetulnya nanti bisa itu Pak Arif ya, proses-proses apa saja yang diperbaiki dengan hidrogen pada post-COVID, long COVID syndrome tuh. Ya artinya judulnya Pak Arif, judulnya bagaimana hidrogen bisa membantu pasca COVID, dapat penyembuhan dari masalah yang di paru-paru. Itu mungkin topiknya bisa menarik untuk kita dapat ilmunya juga buat member yang ada. Siapa tahu di lingkungannya ada yang juga kena sembuh, nah ini bisa kasih solusi karena kan paling nggak mereka akan menderita juga pasca COVID-nya. Gitu. Baik Pak AWK, kita akan note nantinya untuk pertemuan Zoom berikutnya nanti. Ini pertanyaannya adalah kalau dia sesak napas biasa sih dok, menggunakan inhalasi bagaimana? Dua-dua bagus ya pada orang yang mengalami sesak. Kalau dia proses yang biasa saja, maka dia dengan diberi oksigen, maka oksigen membaik, maka pernafasan akan menjadi lebih ringan, lebih enak, ya kan? Tapi kalau di sini hidrogen, itu kan dia punya efek anti-inflamasi, antioksidan, anti-apoptosis. Jadi dia punya efek yang berbeda. Jadi untuk pengobatannya. Tapi nggak ada salahnya sih kalau dia sesak, dia inhalasi itu juga sama aja sih. Tetap boleh digunakan ya dok ya? Boleh.
karena membantu mengurangi peradangan ya dok. Iya. Hidrogen itu membantu mengurangi peradangan. Radangnya, kalau dia nggak radang, dia juga orang stres pun kan dia mengeluarkan jadi oksidatif stres. Kalau dia banyak stres ya, dia maka akan keluar hormon-hormon, stres hormon. Stres hormon itu akan memicu keluarnya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa ditangkal oleh hidrogen karena hidrogen merupakan antioksidan gitu loh. Jadi kalau orang yang sesak dia akan stres, orang stres dia akan sesak. Sehingga harus tarik nafas panjang yang disebut hiperventilasi sindrom. Jadi sering gitu kan. Kalau dia inhalasi dia juga bagus karena dia kan punya efek antioksidan gitu. Jadi tetap ada bagus gunanya ya. Saya Suryani, saya membernya Bu Nancy. Saya sebulan lalu saya kena COVID dengan asma. Karena itu saya tertarik untuk ikut Zoom ini. Kebetulan saya isolasi mandiri dengan menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Saya menyiapkan oksigen juga di rumah saya. Lalu menyiapkan nebulizer juga, memang saya pakai nebulizer walaupun nggak rutin. Dan alhamdulillah kemarin itu terbantu dengan peralatan-peralatan itu. Saya ingin tanya, setelah selesai, saya kan sudah selesai isolasi mandiri, lalu apa saya bisa pakai air hidrogen yang kita punya itu, lalu saya masukkan ke dalam nebulizer? Oh ya, mungkin bisa dicoba sih, bisa dicoba. Jadi saya tidak perlu pakai obat-obatan kimia gitu, maksud saya alat nebunya aja saya isi dengan air hidrogen yang dari botol. Ya, cuman caranya ngisi gimana? Kan hidrogennya kan harus on terus itu. Airnya saja, mungkin saya sudah buat airnya. Ya, kalau gitu kan? airnya itu dalam waktu singkat dia akan ternetralisir oleh oksigen di udara. Karena di udara ini kan ada oksigen. Ya. Nah, di botol itu kan diproduksi hidrogen. Maka hidrogen itu akan bereaksi dengan oksigen di luar udara ini sehingga menjadi air biasa. Oh. Gitu. Oke, thank you informasinya. You're welcome. Sedikit tambahan juga, mungkin dok, kalau yang sifat sesaknya agresif, kayaknya kalau untuk kita langsung sebagai maintenance-nya langsung pakai yang hidrogen, kayaknya gimana ya dok? Sebagusnya kan kita harus pakai yang oksigen dulu atau mungkin obat ya. Ketika dia sudah mereda dan terbuka, baru kita bisa pakai inhalasi gitu. Jadi jangan salah, mungkin ada progres karena pakai hidrogen aja biar lebih bagus ya, langsung masukkan hidrogen pada saat lagi sesak, lagi bengek ya. Nah ini kita perlu tahu juga. Makanya sebetulnya kita di tiap rumah itu harus punya itu ya, untuk diukur saturasinya berapa gitu. Oksimetrinya itu. Oksimetri itu sekarang murah loh. Di online tuh ada yang jual cuma 40.000. Dok, tadi berhubungan dengan oximeter ya. Ini kan teman-teman juga mungkin banyak yang belum paham ya. Kira-kira berapa sih angka idealnya, Dok? Di atas 90? 95 ya. 95 ya. Di atas 90. Kalau di bawah itu sudah dalam kondisi darurat ya, Dok ya? Ya, apalagi kalau COVID. Situasi ketinggian misalnya. Dalam orang naik gunung dan sebagainya, saturasi oksigennya kan juga pasti akan turun, Dok. Bagaimana dengan menggunakan inhalasi ini? Misalkan kita berpergian jauh atau dengan cuaca yang sangat dingin, begitu, Dok? Ya bagus juga sih. Boleh aja. Karena dengan naik yang tinggi itu juga merupakan stres, kan stresor juga kan. Ya. Jadi nggak ada salahnya sih. Selama kita masih bisa cukup, kita pakai aja inhalasi hidrogen. Jadi buat teman-teman nih yang mau berpergian jauh ya, jangan lupa filter waternya dicas dulu ini nantinya. Jadi tetap bisa dimanfaatkan untuk hidrogennya. Itu pengaruh plak-plak dalam pembuluh darah atas penggunaan hidrogen itu bagaimana? Itu udah banyak penelitian ya. Jadi ternyata dulu pernah saya sampaikan salah satunya gambarannya itu kita bisa ukur salah satu metodenya yaitu intimal medial thickness. Thickness itu diukur. Setelah orang minum hidrogen, itu ternyata mengalami perbaikan. Jadi dia melebar. Bahkan di penelitiannya ada yang dengan tikus, itu dia dikasih, jadi dia dibikin aterosklerosis. Jadi buntu, pembuluh darahnya buntu, ada fotonya. Kemudian si tikus dikasih hidrogen, ternyata dia melebar dengan sangat signifikan. Jadi ada perbaikan. Tapi saya katakan bahwa ini butuh waktu ya. Kalau proses aterosklerosis jangan terus, sudah saya nggak mau minum obat dokter, saya minum air hidrogen saja sembuh. Saya rasa nggak wise juga. Jadi tetap ini kan tambahan supaya nggak lebih jelek gitu ya.
Tapi ini bagus hidrogen, ini ada penelitiannya. Itu membantu untuk resiko yang pasang ring maupun yang arah ke Betul. stroke itu bisa terbantu ya dok ya. Ya, betul. Waktunya berapa lama dok? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan perkiraan Ya seumur normal? hidup lah. Seumur hidup ya. Hidrogen dipakai seumur hidup. Saya sekarang nggak pernah minum air yang lain loh. Saya Setuju. minum sehari-hari hidrogen saja 3 Betul, liter per hari. Maksudnya untuk orang yang bergejala berat begitu, kira-kira perubahan baiknya itu butuh berapa bulan kira-kira dok? Ada penelitiannya nggak dok? Ada ya itu tadi yang saya beritahu tuh, dia ada yang 2 bulan ya. Itu ternyata intimal medial thickness-nya itu perbaikan. Jadi dia jadi melebar pembuluh darahnya itu. Dengan USG diukur, yang dulunya sempit dia jadi melebar. Nah, jadi kan diterusin aja supaya lebih bagus. Jangan Ya, berhenti gitu. Ya, intinya minimal 2 bulan pemakaian dan selanjutnya terus menerus gitu dok ya. Iya, pakainya Artinya kan, terus. kadang-kadang kan begini masalah dok. Ada yang pakai baru seminggu kok nggak ada perubahan. Berarti kan kita Oh mesti ya, enggak bakal. gambaran, itu gambaran yang jelas. Minimal 2 bulan stop setiap hari dan kita nggak perlu Jumlah yang cukup. kesadaran. Ya. Jadi jumlahnya harus cukup sesuai yang dibutuhkan. Ya. Sebab kalau dia cuma minum 1 botol sehari gitu ya mungkin nggak ada efeknya ya. Saya udah minum tapi kok nggak ada efek berat, masa botol sehari. Dok, saya tanya dok, boleh dok? Boleh. Saya mau tanya gini dok, tadi kan diceritakan untuk yang disarankan ya, disarankan pakai inhalasi. Untuk yang tidak disarankan mungkin punya gangguan saat mempunyai gangguan pernapasan atau penyakit tertentu, ada nggak dok yang tidak disarankan menggunakan inhalasi? Karena apabila kalau dia pakai inhalasi mungkin nggak efektif gitu dok. Ada nggak dok penyakit tertentu? Yang tidak memakai inhalasi untuk penyakit apa gitu? Maksudnya Atau gini, penyakit sesak? dia bisa aja mungkin bagusnya pakai inhalasi nih menurut kita, karena kami kan bukan dokter ya, karena kami orang awam. Nah, karena kita tahu dia ada masalah dengan pernapasan, tapi dia punya masalah atau penyakit lainnya yang apabila kita sarankan pakai inhalasi itu nggak efektif penggunaannya. Kira-kira penyakit apa dok? Setahu saya kok nggak ada ya. Kecuali seperti yang dokter Don bilang tadi. Jadi dia dalam keadaan gawat, terus kita bilang nggak usah pakai oksigen, nggak usah ventilator, pakai hidrogen saja. Nah itu yang nggak bijaksana. Tapi kalau nggak ada itu sih, saya nggak ada salahnya ya. Saya pernah dengar gini dok, mungkin ada saya nggak bisa kata dokter karena saya punya radang apa gitu yang dia sebutkan gitu ya, pada bagian pernapasan hidung dan tenggorokan gitu ya. Jadi sama dokter saya tidak disarankan untuk memakai inhalasi. Jadi saya pernah dengar. Makanya saya bilang saya pengen tanya sama dokter. Gitu. Loh, kalau ada radang, justru saya rasa radang itu perbaikan dengan inhalasi. Pernafasan, radang pernafasan dengan inhalasi saya rasa baik karena dia kan punya efek antiinflamasi dan antioksidan ya. Berarti hanya pengelatan ya, mungkin dokternya yang itu mungkin belum memahaminya mungkin secara keilmuan gitu kan. Iya. Jadi perlu bahan-bahan penelitian. Mungkin iya. Ya mungkin maksud ibu tadi ada mungkin ini ya alergi terhadap karetnya ya, mungkin karet inhalasinya mungkin ya. Jadi enggak bukan gitu dok. Dia dulu punya hepatitis ya, hepatitis AB. Terus enggak tahu lah pokoknya masalah dia itu di sekitar hidung ya. Kalau kita bilang itu seperti polip gitu ya. Dia juga ada itu gitu kan. Jadi pernapasannya dia terganggu. Saya bilang ayo ikuti Zoom. Saya bilang gitu, ini ada pembahasan dokter mengenai bagaimana menggunakan hidrogen dengan menggunakan inhalasi. Saya bilang gitu kan. Nah dia langsung nolak dengan alasan seperti itu. Karena saya orang awam nggak mengerti terlalu dalam tentang medis, ya saya gitu aja. Tapi menurut saya kok nggak masuk akal gitu alasan dia gitu. Gitu dong. Untuk meyakinkan saya aja karena saya bukan dokter ya. Makasih dok untuk meyakinkan saya. Ya bagus Ibu. Makanya dok, Ibu harus yakin. Dok jangan dipisah ya. Dok jangan minta dipisah dong, biar kita ketularan ilmu dokter. Biar kita transferan ilmu dokternya boleh. Ya. Makasih dok. Terima kasih. Gunanya ini untuk inhalasi ini, anak balita itu yang udah mengidap itu asma, berapa kali ya bagusnya ya dok? Boleh aja. Soalnya anak itu lebih susah kan disuruh. Tapi sesering mungkin bisa aja sih Bu, nggak ada salahnya ya kan? Dicicil. Karena kalau anak dipaksa suruh pakai inhalasi terus-menerus ya pasti dia marah. Jadi ya dibujuk-bujuk lah gimana caranya dikasih HP kek, apa itu sambil suruh nonton terus diinhalasi. Bagus Ibu ya. Boleh mungkin ya dok ya? Boleh. Ya. Oke dok, makasih.
Iya. Saya Dok? Ria. Ya. Saya Ria, Dok. Saya Iya. mau tanya, kalau misalnya orang yang asma itu kalau hanya minum air hidrogen aja itu nggak apa-apa? Jadi seperti hanya untuk terapi aja untuk dia jaga imunnya. Gitu apa harus inhalasi? Oh boleh, tapi kalau dia sesak kan lebih enak kalau dia inhalasi, Bu. Maksud Kalau saya dia mau ketika minum dia aja nggak apa-apa, karena minum itu juga dia punya efek antioksidan, antiinflamasi, ya, antiapoptosis. Jadi tetap bagus. Tapi kalau dia sesak, dia lebih baik pakai inhalasi karena dia akan bekerja langsung di mukosanya saluran pernafasan, mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Jadi efeknya lebih bagus. Nah, untuk pencegahan minum aja nggak ada salahnya sih, boleh. Oh gitu. Kalau inhalasi itu berarti kan harus setiap hari ya, Dok ya? Lebih baiknya gitu. Jadi Iya. ketika kita mau minum, jadi kita minum air hidrogen, tapi kita juga inhalasi setiap hari itu nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak apa-apa, ya sesempatnya lah. Terus gini, Dok, kan suami saya kan juga baru kena COVID kan kemarin beberapa bulan lalu. Misalnya saya nggak tahu sih dia kondisi paru-parunya itu seperti apa. Misalkan saya suruh inhalasi gitu, kira-kira waktu yang tepat untuk berapa lama inhalasinya itu berapa lama ya, Dok ya, untuk pemulihan? Boleh, ya sesempatnya. Kalau dia bisa misalnya 3 kali lanjutan per kali, pagi, siang, sore, ya bagus. Ya kan, itu kan udah 45 menit, ya kan? Bagus. Iya. Oke, tanya. Dicicil lah. Berarti kalau untuk satu alat inhalasi gitu saya gunakan misalnya gantian gitu sama suami saya gitu nggak masalah ya, Dok ya? Apa ada masalah di selangnya gitu? Sebetulnya sih nggak masalah, tapi untuk itunya selangnya mungkin bisa pisah-pisah, nggak apa-apa lah. Beli itu selangnya kan murah. Alatnya sih inhalasinya tetap sendiri, satu aja cukup. Tapi selangnya mungkin bisa sendiri-sendiri lebih higienis ya. Iya, Dok. Terus ini saya punya pengalaman nih, Dok. Kan selang saya pernah ketumpahan jatuh gitu alat inhalasi saya. Jadi airnya itu masuk ke dalam selang. Nah, itu untuk mengeluarkan airnya itu kan agak susah. Nah, akhirnya itu bisa kok keluar. Bisa ya, Dok? Dipompa. Oh, Pompa bagus, lebih cepat. Kalau nggak punya pompa ya saya pernah, akhirnya saya coba hirup aja gitu, ada pengalamannya gitu, apa ya? Ya nggak enak kan, karena airnya masuk deh. Berarti tuh hidrogennya udah nggak lewat ya, kebuntu ya. Oh nggak lewat ya? Oh kebuntu. Ya lewat. Hidrogen kan molekilnya kecil sekali, lewat ya. Di air. Buktinya kan kita bisa minum tuh produksi di dalam air, ya kan? Oh iya. Tapi nggak, iya benar, Dok. Tapi nggak pengaruh kan ya kalau. Ya cuman air masuk di hidung rasanya kok ya nggak enak ya. Ya betul, dipompa. Benar. Disarankan punya 2 sih alat, ibu 1, suami 1 itu lebih bagus. Iya, lebih higienis. Zaman sekarang TV di rumah bisa 5 biji tuh. Nah, begitu juga alatnya. Saya aja punya botolnya ada 5 biji tuh. Kalau boleh disarankan begini Ibu Ria, ya. Jadi setelah pemakaian inhalasi itu, kanulanya bisa digantung saja, jadi airnya akan turun ke bawah. Ini salah satu bagaimana mengurangi kadar air yang ada pada kanula. Bisa dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Sore, Dok. Sore. Dok, saya dengan Muslika, Dok, di Dumai dengan timnya Dr. Don. Saya mau nanya aja dari HP grogi sebenarnya, tapi banyak yang mau saya tanyakan, Dr. Oli. Saya mau tanya ini, Dok. Saya kan punya masalah katup jantung, Dok. Pembocoran katup jantung tahun 2012 kita diharuskan operasi dan minum obat seumur hidup, Dok. Jadi saya kan punya mesin inhalasi gitu kan. Jadi pemakaian air hidrogen itu baiknya untuk saya gitu kan yang kondisi berat badan kurang lebih 50 harus berapa ini, Dok? 1 hari gitu supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Air hidrogen atau inhalasinya. Kalau air hidrogen, keduanya, Dok. Sebetulnya untuk operasi jantung, kalau saya kan nggak tahu jenis operasinya, mungkin Dr. Don lebih tahu. Kalau dia sudah compensated, nggak ada batasan lagi. Kecuali kalau dia dekompensasi, jadi gagal jantung. Nah itu baru harus dibatasi airnya. Kalau saya tidak dibatasi minum, Dok. Nah ya udah, ya tetap aja kalau nggak dibatasi minum ya sudah 40 cc per kilogram berat badan per hari bagus. Kalau inhalasi ya sesempatnya, iya makin sering makin bagus. Kalau untuk anak demam, Dok?
Gimana dok kira-kira untuk anak demam gitu kan inhalasi itu pemakaiannya? Bagus, tapi kalau anak demam itu minumnya juga mesti lebih kan, karena dia dengan demam kebutuhan cairan lebih banyak. Jadi anaknya disuruh minum hidrogennya, air hidrogen lebih banyak. Inhalasi boleh-boleh saja, bagus. Iya dok, terus satu lagi boleh dok tentang gula, Ya. diabetes. Jadi kan saya waktu itu di Medan kita ada bantu mereka punya masalah di gula diabetes 600 gitu dok. Jadi 4 hari kemarin kita gunakan full set Jepang atau hidrogen plus inhalasi itu 4 hari turun jadi 235 gitu dok. Tapi kenapa ini pemakaian 1 bulan itu dia balik lagi dok gitu. Gulanya jadi 400 sekian. Itu apa karena kena pola makan atau mereka kurang konsumsi air itu seperti awalnya gitu dok? Jadi untuk diabetes itu kan tetap pengobatannya itu diet, exercise itu tetap dan obat-obatan. Apalagi kalau gulanya 600. Jadi kita nggak bisa kalau diabetes dengan gula 600 hanya dengan hydrogen water. Jadi tetap dietnya harus tetap, exercise-nya harus tetap, dan baru obat-obatannya tetap. Tapi memang benar bahwa hydrogen water di sini sangat baik. Pasien saya pun banyak yang turun jadi bagus ya. Iya dok. Tapi yang lain jangan ditinggalkan sampai dia normal. Pelan-pelan kita kurangin obatnya. Nanti kalau sudah terkontrol kita turunkan step by step gitu sampai one day mungkin 2 tahun gitu bisa lepas ya bagus, tapi itu harus dikontrol terus. Jadi nggak bisa karena sudah tahu bagus terus dia lepas lalu seenaknya kembali balik pasti. Oke dok, terima kasih dok ya atas penjelasannya dok. Jadi poinnya minimal 2 tahun dok ya berarti untuk diabetes untuk terus menerus banyak. Iya, banyak yang berhasil 2 tahun tuh bisa lepas obat tuh udah banyak ya, karena banyak kita orang mulai dari hidrogen. Banyak orang nggak sabar kepingin cepat sembuh tapi lupa ini penyakitnya sudah puluhan tahun gitu. Iya. Jadi sebagai tambahan informasi buat kita juga semuanya bakal minimal 2 tahun terus hasilnya lebih bagus gitu ya. Tapi sebetulnya seumur hidup karena kan kita selama hidup butuh air. Ya, kalau butuh air kan kita pilih air yang bagus daripada air yang nggak bagus. Ya maksudnya hasil maksimalnya terus seterusnya iya pasti selama ini. Saya mau nanya lagi dok, agak melenceng dari topik ya dok, mengenai autoimun. Kan sekarang kan semua orang lagi vaksin. Tetapi khusus untuk penderita autoimun kan nggak boleh divaksin ya dok, kan tidak boleh divaksin COVID. Kalau tidak bisa divaksin, apakah terapi dengan hidrogen, air hidrogen dan juga inhalasi, apakah bisa membantu untuk penderita autoimun? Itu yang pertama dok. Ya, terus yang kedua. Ini ada teman saya nanya, dia punya teman itu usianya udah lanjut ya, barusan keluar dari rumah sakit, trombositnya drop dan lemas. Dengan terapi air hidrogen dan juga inhalasi, apakah membantu dok? Karena biasanya kan pada orang yang udah usia lanjut kan susah sekali minum air putih, jadi minumnya sedikit. Nah, itu bagaimana dok? Terima kasih. Sebetulnya ini, saya mungkin susah juga ya. Itu karena itu peraturan pemerintah, karena kita tuh nggak mungkin dari lihat kasus per kasus ya, Dokter Don ya. Untuk vaksin sesungguhnya, kalau dia autoimun, sudah tidak memerlukan obat-obatan imunosupresan, jadi yang sudah ditekan itu, jadi dia sudah baik, sudah recovery. Dia tidak butuh lagi obat-obat imunosupresan. Itu banyak pasien-pasien yang tetap dia divaksin. Jadi, tapi kan susah kalau ini secara massal begini, terus kita mesti cari satu-satu gitu. Ya udahlah, pokoknya autoimun nggak usah gitu. Tapi sesungguhnya itu bisa. Tapi kalau orang itu masih tetap pakai obat-obatan yang untuk menekan imun, ya sebaiknya nggak usah divaksin. Percuma kan? Karena vaksin itu tujuannya untuk membentuk imun tubuh. Gitu. Nah, kalau dia minum obat yang untuk menekan pembentukan imun, lah buat apa divaksin? Gitu. Jadi mungkin itu poinnya. Yang kedua tadi orang tua ya. Orang tua trombosit turun, sakitnya apa? Nah, kurang jelas dok. Cuma dia itu sering keluar masuk rumah sakit karena trombositnya rendah, juga trombositnya drop dan juga lemas. Jadi ini memang orangnya belum pakai water hidrogen. Cuma kan teman saya nanya apakah bisa diterapi
Dengan inhalasi juga minum air hidrogen, karena kan kalau biasanya orangnya udah usia lanjut itu kan susah sekali minum air putih ya, jadi minumnya sedikit. Apakah dengan inhalasi gas hidrogen itu sangat membantu untuk menaikkan trombositnya juga supaya badannya nggak lemas? Kalau membantu perbaikan keadaan umum, iya. Tapi kalau menaikkan trombosit, saya kan nggak tahu sebabnya. Kalau dia myelodysplasia sindrom atau myelofibrosis, di mana pembuluh sumsum tulangnya nggak berfungsi, sehingga dia harus berobat tiap kali masuk keluar rumah sakit untuk diperbaiki, itu mungkin ya namanya kanker aja yang baik bisa ya. Apalagi yang sekarang ada Unity ini, di mana pH-nya jadi diperbaiki segala, siapa tahu jadi lebih baik. Karena cancer itu biasanya kan asam. Jadi dengan dia minum yang Unity, maka dia jadi lebih bagus. Jadi nggak ada salahnya disuruh minum. Tapi jangan memastikan bahwa kalau kamu minum ini pasti sembuh. Enggak. Membantu memperbaiki boleh. Makasih dok. Ya. Mungkin dipastikan lagi Bu Lucy kenapa trombositnya tuh rendah. Ya, jadi kita bisa tahu mendiagnosanya tuh apa gitu. Jadi kita bicara nanti case per case-nya per diagnosa. Nah, kira-kira terapinya gimana untuk kita alihkan dengan yang namanya hidrogen sebagai dampingan dari penggunaan obat-obat yang lainnya. Jadi tetap prinsipnya kita dalam kondisi emergency, please mohon jangan kita overclaim produk dengan menggunakan yang namanya hidrogen bisa. Dan justru itu akan membahayakan keselamatan daripada pasien. Nah, tapi kalau untuk sebagai pendamping, ya hidrogen ini adalah long time ya, long time-nya jadi ini bagus sekali sehingga orang tersebut nanti bisa kembalikan kesehatannya lagi. Gitu, Bu Makasih Lucy. Dokter Don. Ya, makasih. Dok, satu lagi mau tanya. Itu tadi tentang trombosit ya, Dok ya. Kalau untuk HB yang rendah itu gimana, Dok? HB yang rendahnya kenapa? Nah, itu dia. Kalau dia misalnya ambeien, nah ya udah diobati ambeiennya, diminumi air hidrogen, ya bagus-bagus saja, nggak apa-apa, ya kan? Karena proses ambeien juga pasti ada oksidatif stres yang ditimbulkan. Nah, dia sebagai antioksidan membantu. Jadi nanti kalau ambeiennya diberhentikan, dia jadi nggak perdarahan lagi, ya pasti HB-nya membaik. Kalau hipertiroid itu bisa merendahkan HB juga itu, Dok? Biasanya sih tidak ya. Hipertiroid ya, maksudnya hipertiroid. Biasanya nggak anemi, kecuali kalau dia ada komplikasi baru. Makasih, Dok. Ya, Saya mau tanya lagi boleh? Ya. Gini, selain inhalasi kan sekarang itu kan ada produk kayak seperti diffuser itu ya dok ya. Jadi kan yang dia mengeluarkan uap itu, jadi air ditetesi oil, akhirnya kan dia uap gitu, uap diffuser ya, diffuse ya. Nah itu apakah juga bisa membantu atau itu inhalasi itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kita memakai diffuse? Diffuser apa? Dia itu yang untuk mengharum ruangan segala macam itu atau gimana? Saya nggak tahu. Bukan dok. Jadi kayak essential oil dok. Jadi kalau misalnya saya mau. Iya, jadi yang obat-obatan itu kan, yang ada yang kayak untuk sesak juga ada apa tuh namanya minyaknya itu ada itu ya. Katanya. Jadi alatnya itu. Jadi dia jadi uap gitu kan, terus ya, air, uapnya terus akhirnya dia uap. Jadi uapnya itu ya kita hirup gitu, hirup biasa gitu ya. Itu apakah sama efeknya atau jauh lebih baik kita memakai inhalasi hidrogen? Saya ya terus terang nggak tahu yang itu ya. Saya memang pernah juga beli oilnya ini, menthol oil segala gitu ya. Itu saya memang juga beli, tapi ya saya nggak punya penelitiannya ya susah. Kalau yang ini hidrogen kan kita banyak penelitiannya yang kita bisa memastikan hasilnya gitu. Baik dok, terima kasih dok. Nah, terkait dengan tadi mengenai yang paru-paru sebagainya itu, green paper efeknya kemana dok ya terhadap paru-paru dan sebagainya? Nah mungkin itu kan dia punya efek yang berbagai macam tadi. Dia kan punya efek juga antioksidan segala macam Pak WK ya. Yang masing-masing kan kegunaannya banyak tuh, ada antioksidan segala macam. Jadi saya pikir bagus sekali ya. Ya, artinya kombinasi antara boleh. Iya, tadi untuk merangsang terjadinya gut flora tadi kan? Ya, mempercepat perbaikan sel-sel juga perlu di karena dia juga punya efek antioksidan segala ya, gut flora. Ya mungkin ada satu kesimpulan ya dok ya, bahwa Dr. Water Hidrogen ini
adalah merupakan satu upaya preventifnya sebenarnya lebih banyak ya dok ya, untuk mencegah agar kita tidak jatuh sakit, karena ada efek antiinflamasinya itu mengurangi satu resiko peradangan terhadap satu penyakit tertentu. Begitu ya dok ya? Iya. Masuk asma dan lainnya. Oke, sedikit saya Pak Arif, mungkin kita nambahkan aja. Ya, ini sebuah kesimpulan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki yang namanya Dr. Water Unity ataupun yang mengandung hidrogen, ini sangat bagus ya untuk long time ya. Jadi memang penelitian-penelitiannya akan semakin banyak ya. Dunia kedokteran juga ya sebentar lagi juga akan membuka diri dengan yang namanya hidrogen ini sangat penting gitu. Jadi jangan lupa untuk setiap hari kita bisa inhalasi, bisa konsumsi air hidrogen agar minimal kita bisa men-startup tubuh kita kembali, bisa kembali sehat ya. Karena sudah banyak penelitian-penelitian juga yang terbukti bahwa air hidrogen ini mampu mengatasi beberapa penyakit. Tetapi tetap ingat kita di lapangan jangan sampai kita overclaim produk dalam kondisi-kondisi darurat. Karena kata dokter Oli, kata dokter Arbain, kata dokter siapa, pakai hidrogen. Nah, akhirnya ini menyebabkan sesuatu yang tidak enak di lapangan. Jadi tetap kita jangan terlalu overclaim, kita lihat case-nya, kasusnya seperti apa, tetap jangan anti terhadap yang namanya obat-obatan yang lain, karena kadang-kadang itu perlu sebagai pendamping untuk sementara, ya, sebagai agresifnya, nah nanti baru kita masukkan hidrogen sebagai pendampingnya untuk melindungi untuk di jangka panjang. Jadi hati-hati juga di lapangan karena nanti ada saking semangatnya kita ya udah langsung kita main hidrogen aja ya akhirnya menyebabkan sesuatu yang fatal gitu ya kan, tanpa dasar sesuatu ya kita ini. Ya saya paham kita semua di sini sudah jadi dokter ini, dokter Oli udah belajar sama dokter Oli, wah saya dulu kuliah belajar sama spesialis penyakit dalam nih, wah banyak nih duitnya ya. Nah jadi ya seperti itu mungkin dari saya, termasuk yang masalah selang inhalasi, hati-hati juga bagi teman-teman yang pakai inhalasinya sambil naik sepeda motor ya. Ada pengalaman-pengalaman bisa sambil naik sepeda motor juga bisa berinhalasi, karena inhalasi ini sifatnya kita harus bersih ya dokter Oli ya, apa namanya steril ya, jangan kongsi-kongsi juga. Kadang-kadang ada tuh yang kongsian ya dengan karena dia suami istri kongsian karena cinta gitu ya, karena ini perlu juga hati-hati dengan anak-anak ya, memang ini kita perlu perhatikan sterilisasinya juga. Jadi mungkin itu dari saya Pak Arif, Dr. Oli. Terima kasih. Terima kasih Dr. Don. Sampai ketemu. Baik teman-teman semuanya, artinya hari ini kita belajar banyak dengan Dr. Oli, juga mendapatkan sharing-sharing yang luar biasa dari Dr. Don yang hari ini berkesempatan hadir untuk pertemuan Zoom hari ini. Nah tentunya dari setiap Zoom ini adalah merupakan satu upaya Altram ya, untuk menambah satu pengetahuan kita semuanya, terutama bagi kita yang tidak punya latar belakang tentang medis. Namun dengan adanya Zoom ini, kita lebih mendapatkan satu pengetahuan bagaimana menghadapi satu permasalahan di lapangan, terutama yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan tentunya. Walaupun kita tidak mulai secara langsung, namun Dr. Water adalah merupakan satu solusi untuk memperbaiki tingkat kesehatan. Bagi mereka-mereka yang sudah menderita, Dr. Water adalah juga merupakan satu solusi untuk percepatan kesehatannya, dan bagi kita yang berada dalam kondisi yang sehat, adalah merupakan satu upaya preventif tentunya. Saya kira inilah pertemuan kita pada pertemuan sore hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya dulu udah puluhan tahun yang lalu pernah terlibat dalam sisi produk tentu ya, di mana ada namanya Cordyceps ya. Di Boskape kan ada Cordyceps ya. Itu dari penelitian yang ada, itu sangat bagus sekali untuk menguatkan paru-paru dan meningkatkan daya kerja paru-paru. Jadi kalau misalkan kombinasinya itu dimaksimalkan, mungkin itu menjadi hal yang menarik begitu Pak Arif. Jadi ada kombinasi bukan saudaranya hidrogen, tapi untuk penambahan kekuatan paru-paru perlu Boskape, selain untuk yang lainnya juga untuk menguatkan paru-paru atas kandungan Cordyceps di dalamnya sesuai dengan penelitian secara internasional. Ya, terima kasih Pak Weka informasinya. Ya, kita tahu memang Cordyceps adalah merupakan salah satu yang bisa memperkuat daya tahan tubuh tentunya ya. Baik, terima kasih Dr. Oli, terima kasih Dr. Dan, terima kasih Pak Weka selaku leader terbesar kita pada saat ini. Mudah-mudahan dengan informasi-informasi dan Zoom ini memberikan satu tambahan wawasan secara lebih maksimal buat kita dan bisa memberikan satu informasi kepada masyarakat jauh lebih baik tentang pemanfaatan hidrogen.
Terima kasih, selamat sore. Sampai ketemu di Zoom yang akan datang. Terima kasih, selamat sore.